Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iqman Nurrahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan terdiri dari Alifa Nurfadilah, Siti Atiyah, dan saya sendiri, Ulfa Yunia. Di sini kami akan membahas mengenai pemilihan dan pemungutan suara. Baik, langsung saja ke materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pemilihan dan pemungutan suara merujuk kepada pengertian menurut Haringan dan menurut Bugge dan Farli, di mana Haringan memperjelas betapa pentingnya sebuah hak untuk memilih adalah pemilu merupakan jantung demokrasi. Mereka memberikan suara kepada orang-orang tentang cara mereka diatur. Tanpa pemilu yang berarti, maka tidak ada demokrasi yang berarti pula. Sementara menurut Bugge dan Farli, yang menunjukkan bahwa pemungutan suara adalah satu-satunya saat ketika sebagian besar warga dapat langsung bertindak untuk mempengaruhi keputusan pemerintah karena dari pemilihan menyediakan sarana untuk menghubungkan tindakan pemerintah dengan keinginan publik. Misalnya seperti memutuskan apakah akan menaikkan pajak properti atau mendanai stadion olahraga. Selanjutnya, kita akan mengkaji bagaimana berbagai kerangka teoritis yang melihat pemungutan suara dan proses pemilihan. Kerangka teori itu berupa pluralis, elit atau manajerial, kelas, pilihan yang rasional, postmodern, serta kelembagaan dan budaya politik. Yang pertama ada pluralis. Dalam kerangka pluralis, pemungutan suara dan pemilihan bebas adalah bahan utama negara demokratis. Pemberian suara adalah strategi kunci dari tindakan politik yang memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dan dengan demikian menunjukkan bahwa publik memiliki kekuasaan. Maka diharapkan bahwa warga negara dapat mempercayai pemimpin terpilih mereka dan minoritas pemilih bersedia menerima keputusan mayoritas sebagai suara yang sah. Yang kedua ada elit atau manajerial. Kerangka kerja elit atau manajerial menafsirkan bahwa pemungutan suara dan pemilihan sangat berbeda dari para pluralis. Inti dari masalah ini adalah bahwa pemilu digambarkan sebagai fiksi, legitimasi kontrol elit, dan kadang-kadang merupakan resep untuk kekacauan politik. Para elit merasa bahwa mereka lebih baik memiliki masa yang apatis daripada komitmen warga negara yang diwarnai dengan demokrasi partisipatif sejati. Sebab memiliki warga yang kurang berkomitmen membuatnya kecil kemungkinannya ada di sana, akan menjadi setiap upaya untuk membuat perubahan sistem yang besar. Fokus dalam kerangka ini lebih pada para elit dan strategi mereka untuk menjaga ketertiban dan kontrol. Sedangkan masalah partisipasi politik seperti pemilu dan pemungutan suara dianggap kurang penting. Selanjutnya ada kerangka kelas. Ahli teori kelas sama halnya seperti ahli teori elit, yang cenderung percaya bahwa non-elit atau kelas menengah ke bawah serta kelas pekerja partisipasi politik tidak memberikan cara yang efektif untuk mempengaruhi atau mengontrol para pemimpin politik. Namun, pemilu memang berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi sistem yang ada. Selanjutnya, pilihan yang rasional. Menurut Brooks TKK, bahwa asumsi utama dari pilihan rasional adalah bahwa para pemilih bertindak untuk memaksimalkan kegunaan mereka untuk menunjukkan perilaku politik yang berorientasi kepada tujuan. Sementara Neon berpendapat dan mendefinisikan teori pilihan rasional sebagai berikut, di mana individu membuat sebuah keputusan instrumental tentang apakah akan menginvestasikan waktu dan upaya untuk memberikan suara, dan mereka memberikan suara jika atau ketika mereka yakin hal itu mungkin terjadi, membuat perbedaan untuk situasi pribadi langsung mereka.
Yang kelima ada postmodern. Kerangka lain adalah pendekatan postmodern yang muncul karena teori modernis, yang menekankan pada konsep kapitalisme, industrialisme, kekuasaan administratif terpusat di negara, dan kendali terpusat kekuatan militer tidak bisa lagi secara efektif. Yang terakhir ada kerangka kelembagaan dan budaya politik. Menurut Manzah, Brooks, dan Saudar yang mengidentifikasikan sejumlah faktor kelembagaan yang mempengaruhi jumlah pemilih. Daftar mereka mencakup betapa sulitnya mendaftar untuk memilih, kampanye negatif dan iklan di media, biaya pemungutan suara, misalnya apakah pemungutan suara dibuka pada hari kerja atau akhir pekan, dan berbagai pilihan ideologis yang ditawarkan oleh partai politik. Selanjutnya, fungsi langsung dari pemilihan adalah untuk memilih pejabat siapa yang akan menduduki jabatan publik. Jadi di sini, para pemilih dapat memberikan penilaian kepada pemegang jabatan saat ini dengan memilih kembali mereka atau dengan memilih orang lain atau kandidat lain. Para pemilih secara tidak langsung mungkin dapat membentuk arah kebijakan dengan memilih antara atau di antara kandidat atau partai dengan tujuan kebijakan yang berbeda. Menurut Domhoff, 2006, ia mengakui bahwa pemilihan dapat berpotensi untuk mempengaruhi pemilih kebijakan publik dengan dukungan mereka untuk kandidat yang akan mewakili preferensi kebijakan. Di mana untuk Domhoff sendiri, pemilu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, pemilu menyediakan cara bagi kelompok kekuatan saingan, bukan orang biasa, untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang kedua, pemilihan memungkinkan orang biasa untuk memainkan peran dalam memutuskan kelompok kekuatan saingan mana yang akan menjadi pemimpin utama dalam pemerintahan. Yang ketiga, warga negara di banyak negara dapat memiliki masukan tentang masalah sosial dan ekonomi jika mereka berpartisipasi dalam koalisi elektoral. Yang keempat, pemilu menjadi sarana untuk memperkenalkan kebijakan baru jika terdapat masalah domestik yang ekstrim akibat gangguan sosial. Selanjutnya, terdapat riset perilaku pemilihan. Terdapat 2 penelitian perilaku memilih yang muncul lebih dari setengah abad yang lalu. Yang pertama, melalui pendekatan Universitas Columbia. Pendekatan Universitas Columbia ini menawarkan pendekatan sosiologis yang sesungguhnya untuk dipelajari pemungutan suara dengan memeriksa aliran informasi selama kampanye, pengambilan keputusan individu, variabel proses kelompok, indikator status sosial ekonomi, misalnya dalam hal pendidikan, pendapatan, dan kelas, serta tindakan sosiodemografi, misalnya ras, etnik, agama, serta tempat tinggal. Yang kedua, melalui riset pendekatan Universitas Michigan. Pendekatan Universitas Michigan yang berfokus pada variabel sosio-psikologis atau sikap politik. Dalam The American Voter, Campbell mengemukakan hal itu pemungutan suara terutama merupakan hasil dari kekuatan sikap dan latar belakang sosiodemografi dan orang tua karakteristik kurang berpengaruh pada saat pengambilan pemungutan suara. Selanjutnya, karakter atau perilaku sosial yang meliputi kelas sosial. Menurut Lipset, 1963, manusia politik klasik jelas mendokumentasikan pentingnya kelas sosial bagi menjelaskan baik jumlah pemilih maupun preferensi memilih di demokrasi barat. Baru-baru ini, Lipset berpendapat bahwa telah terjadi penurunan penting dalam pemilihan kelas dalam masyarakat pasca industri. Clark dan Lipset menyatakan bahwa kelas adalah konsep yang semakin ketinggalan zaman. Maka terjadi argumen untuk penurunan dalam pemilihan kelas memiliki beberapa untayan atau tipe penjelasan yang berbeda. Sebuah negara bergantung pada pentingnya pergeseran masyarakat maju ke pasca industri atau pasca status modern.
Perpecahan sosial baru berkembang yang cenderung mengurangi konflik berbasis kelas dan karenanya pemungutan suara berbasis kelas. Berbagai kelompok identitas lainnya, termasuk jenis kelamin, ras, suku, dan masyarakat, serta sektor konsumsi swasta, menjadi kolektivitas yang lebih signifikan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Nur Fadhila. Di sini saya akan lanjut memaparkan dari apa yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kesenjangan gender. Kesenjangan gender di sini maksudnya yaitu kesenjangan partisipasi memilih antara laki-laki dan perempuan. Pada buku ini disampaikan tidak sampai tahun 1920 perempuan diberi hak untuk memilih melalui amandemen ke-19 konstitusi. Tapi dari keseluruhan itu cuma sepertiga dari perempuan yang memenuhi syarat memilih gitu. Sedangkan kalau laki-laki itu ada 2/3 yang memenuhi syarat memilih gitu. Tapi akhirnya dari tahun 1940-an sampai 1960-an akhirnya kesenjangan gender itu menyempit gitu. Pada buku ini dipaparkan bahwa kalau wanita itu lebih cenderung memilih kepada kandidat Demokrat, sedangkan kalau laki-laki itu mereka lebih cenderung memilih pada Partai Republik. Selanjutnya yaitu pembelahan ras, yang mana di buku ini dipaparkan bahwa pembelahan rasial ini lebih berkonsentrasi pada orang-orang di Amerika Serikat, di mana terdapat perbedaan terutama antara kulit hitam dan kulit putih yang paling jelas gitu. Nah, kalau misalkan kulit putih itu mereka lebih cenderung memilih kepada Partai Republik, sedangkan kalau minoritasnya sisanya itu umumnya mereka lebih banyak memilih kepada Partai Demokrat gitu. Nah, minoritas-minoritas di Amerika itu yang paling banyak yang dibahas dalam buku ini juga ada ras Amerika Afrika, Hispanik, dan Asia Timur. Hispanik atau Latino itu merupakan ras yang ada di Amerika yang jumlahnya paling besar, minoritas yang paling besar jumlahnya. Sedangkan kalau ras Amerika Asia Timur itu mereka yang dianggap memiliki pendidikan dan pendapatan yang tertinggi gitu. Hanya saja emang partisipasi memilihnya lebih rendah. Selanjutnya yaitu perpecahan agama. Di buku ini dibahas bahwa sebenarnya sangat banyak agama, terutama Protestan, yang mana Protestan itu alirannya sangat banyak. Tetapi di sini lebih dibahas yaitu Protestan garis utama dan Protestan evangelis. Kemudian selain Protestan garis utama dan Protestan evangelis juga dibahas agama Yahudi dan Katolik. Nah, kalau Protestan garis utama maupun evangelis, mereka lebih cenderung memilih kepada kandidat Republik, sedangkan kalau Katolik dengan Yahudi, mereka lebih cenderung memilih kepada Demokrat. Selanjutnya yaitu pandangan dan masalah politik berdasarkan pemungutan suara. Nah, jadi menurut Dalton dan Wattenberg tahun 1993 di halaman 194, mereka berpendapat bahwa kami tidak menemukan pola kepercayaan yang koheren, hampir sepenuhnya tidak mampu untuk menilai rasionalitas tindakan pemerintah. Maka dari itu di buku ini juga dinyatakan bahwa masyarakat atau para pemilih memang demikian sangat tidak canggih dalam pandangan mereka tentang masalah kebijakan.
Kemudian juga di buku ini menurut Budge dan Farley di 1983, partai politik tidak saling bersaing berdebat secara langsung tentang masalah yang difokuskan gitu. Tapi masing-masing pihak mencoba untuk membentuk bidang yang menjadi perhatiannya sendiri gitu agar terlihat menonjol di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya ada liberalisme dan konservatisme, yang mana ini keduanya merupakan sesuatu yang dianggap untuk mengevaluasi berbagai jenis masalah politik. Kalau liberalisme itu kan merupakan suatu orientasi ideologis yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya kebebasan dan kesejahteraan individu dan lain-lain. Kalau konservatisme itu merupakan orientasi ideologis yang menentang adanya perubahan sosial, terutama perubahan sosial yang menjauhkan dari nilai-nilai adat istiadat budaya tradisionalnya. Selanjutnya yaitu identifikasi partai, yang mana identifikasi partai ini merupakan sikap politik dalam diri yang menjadi kunci yang memprediksi preferensi atau pemungutan suara. Juga di buku ini dipaparkan bahwa identifikasi ini dicirikan sebagai kesetiaan sederhana, dipelajari sejak dini dan sebagian besar tidak terganggu dengan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya itu pemilihan Presiden Amerika Serikat atau United States, yang mana setiap 4 tahun diadakan pemilihan presiden di Amerika Serikat itu. Dan juga di Amerika Serikat itu adanya penggunaan sistem Electoral College. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan umum selama abad ke-21, yang mana pada tahun 2000 adanya tawaran untuk Elizabeth Dole, yang mana dia itu merupakan dari Partai Republik pada tahun 1999. Itu merupakan tawaran yang serius untuk seorang perempuan karena ia ditawarkan menjadi seorang presiden dari partai besar. Tapi akhirnya yang memenangkan Gedung Putih itu lagi-lagi yaitu G.W. Bush, yang mana akhirnya dia terpilih lagi sebagai presiden. Dia juga dari Partai Republik. Sekian dari saya, mohon maaf atas banyaknya kesalahan dan mungkin selebihnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi yaitu pemilihan presiden di Amerika Serikat. Amerika Serikat atau dengan istilah julukannya yaitu Negeri Paman Sam memiliki sistem pemilihan presiden yang berdasarkan pluralitas suara atau suara terbanyak untuk memenangkan kursi kepresidenan atau kursi di bawah Dewan Perwakilan Rakyat atau Senat. Pemilihan presiden di Amerika Serikat diadakan setiap 4 tahun sekali. Pemilihan memberikan suara mereka untuk para calon presiden, akan tetapi ini semua tidak mengakhiri proses kepresidenan, karena di Amerika Serikat menggunakan sistem Electoral College. Setiap negara bagian memiliki pemilih sebanyak yang ia miliki, dan calon presiden yang memenangkan mayoritas suara di negara bagian yang paling banyak. Untuk pengumpulan suara di Amerika Serikat atau suara elektoral dari negara bagian ini mungkin masih mengherankan di beberapa negara, termasuk Indonesia, karena di Indonesia tidak menggunakan sistem ini. Slide yang kedua yaitu ada pemilu selama abad ke-21. Pada tahun 1999, seorang perempuan bernama Elizabeth Dole menawarkan diri untuk menjadi salah satu nominasi calon presiden untuk Partai Republika. Tawaran terpanjang dan paling serius oleh seorang perempuan untuk nominasi presiden partai besar dalam 2 dekade sebelumnya. Dilihat dari penelitian liputan media cetak tentang tawarannya untuk pencalonan dengan membandingkan liputannya dengan 5 pria. Elizabeth ini menantang 5 pria pada waktu itu. Di slide selanjutnya yaitu ada pemilu menengah abad 2006. Dari perjalanan yang panjang, Amerika Serikat begitu banyak
cerita mengenai pemilihan presiden. Pada tahun 2006, dukungan Partai Republika menurun dengan Partai Republik kalah 6 kali. Jabatan gubernur dan 6 kursi di Senat. Data ini dilihat dari exit poll, yaitu pada tahun 2006. Pentingnya ideologi dan identifikasi partai dalam membentuk pemungutan suara. Dan Demokrat meyakinkan memperoleh kendali DPR dan hampir tidak memiliki mayoritas di Senat, tetapi masih ditemukan. Maka dari itu sulit untuk membawa perubahan dalam masalah perang di Irak dan Afghanistan pada waktu itu. Proses politik yang akan memfasilitasi kampanye di pemilihan pendahulu dan kemudian dalam kontesnya dengan calon dari Partai Republik John McCain. Adapun kampanye dari Obama juga mampu secara efektif memanfaatkan internet untuk keunggulan kompetitifnya, termasuk mengumpulkan dana dan mengirim SMS kepada para pendukungnya tentang siapa yang akan menjadi pilihan wakil presidennya. Di Amerika Serikat pada waktu itu banyak kandidat yang awalnya mencalonkan diri untuk pencalonan Demokrat, tapi hanya tiga kandidat yang berhasil masuk pada kontes pertama. Dan Obama menerima dukungan paling banyak, diikuti oleh John Edwards dan kemudian Hillary Clinton. Kata-kata yang terdapat adalah pria kulit hitam, pria kulit putih, dan wanita kulit putih. Akhirnya Edwards dan kandidat lainnya keluar untuk mempersempit persaingan ke Obama dan Clinton. Slide yang terakhir yaitu pemilu menengah 2010. Seperti pemilihan pendahulu, pemilihan paruh waktu atau non-presiden sudah memiliki jumlah presiden yang lebih kecil daripada memilih presiden dan pemilu 2010. Sering kali partai yang mengontrol Kongres dan kepresiden kehilangan kursi dalam pemilihan umum di luar tahun. Hingga akhirnya pemilihan presiden dan seorang dapat menekankan sifat historis dari apa yang dicapai oleh GoAP dan pemilihan ini. Tahun 2010 atau seorang dapat melihatnya sebagai sekedar kembali ke norma kanan atau tengah yang mengembalikan Partai Demokrat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.